Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Jangan hidup nanti habis baterai. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Malam miko masyarakat Rokan Hilir betul, bersyukur atas nikmat kemerdekaan Republik Indonesia tahun 17 Agustus 1945. Sekarang 17 Agustus 2020. Kepada saudaraku dari Sabang sampai Papua, dari Aceh sampai Pulau Rote, kalian yang menonton dimanapun berada, tirulah bagaimana Rokan Hilir mensyukuri nikmat kemerdekaan 17 Agustus. Begini cara orang Rokan Hilir memperingati hari kemerdekaan. Berkumpul bersama-sama, berkumpul beramai-ramai, bawa anak cucu kawan sahabat jiran tetangga, menyaksikan drama. Drama tentang siapa nih? Syekh Usman Sahabuddin, lahir 1875. Abdul Somad lahir 1977. 102 tahun sebelum Abdul Somad lahir, beliau sudah menegakkan dakwah Islam di bumi Rokan Hilir. Allahu Akbar. Beliau murid tua dari Syekh Abdul Wahab Rokan, dari Besilam Langkat, yang aslinya juga adalah dari Sungai Rokan, bumi Lancang Kuning. Mudah-mudahan penerus-penerus dari Syekh Usman Sahabuddin yang akan melanjutkan dakwah Islam di Rokan Hilir, insyaallah. Untuk Syekh Usman Sahabuddin beserta para pahlawan yang gugur demi Indonesia, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Fatihah yang awak bacakan tadi sampai kepada para syuhada, insyaallah. Amin ya Rabbal. Kira-kira Fatihah yang kita bacakan tadi sampai atau tak sampai? Mana buktinya? Ini kita sekarang berhadapan bukan dengan Belanda, bukan dengan Jepang, tapi sesama kawan awak sekantor, jiran tetangga. Berkelahi bukan karena Jepang, berkelahi bukan karena Belanda, berkelahi masalah Fatihah sampai tak sampai. Aku tak bisa membuktikan Fatihah yang ku baca tadi sampai apa tak sampai. Sedap ikut masalah gaib. Kalau ada di sini yang mengatakan Fatihah tadi tak sampai, aku cuma minta nama lengkapnya. Nanti kalau dia mati, ku kirim. Kalau tak sampai, cepat kasih kabar. Aku tak percaya sampai Pak Ustaz. Aku minta Pak tentara tembak dia Pak biar mati. Nah, sesudah itu kita kirim Fatihah. Kalau tak sampai, coba kasih tahu. Ini masalah gaib, guys. Bukan masalah alam nyata. Ini masalah yang nampak. Surga itu nampak atau tak nampak? Tak nampak. Malaikat maut itu nampak atau tak nampak? Tak nampak. Balasan pahala nampak atau tak nampak? Tak nampak. Malaikat nampak atau tak nampak? Tak nampak. Surga nampak atau tak nampak? Bini nampak atau tak nampak?
Bini nampak, anak nampak atau tak nampak? Nampak. Rumah nampak atau tak nampak? Nampak. Ini nanti yang menonton nih pasti dia komen, Ustaz jangan bahasa daerah dong. Nampak itu apa? Kelihatan. Berjuang demi sesuatu yang tak nampak, meninggalkan yang nampak. Bini nampak, surga tak nampak. Rumah nampak, malaikat tak nampak. Sawah, kebun, laut, sampan nampak. Berjuang demi yang tak nampak. Maka Belanda menyebut itu namanya apa? Gilo. Kan gilo. Bini nampak ditinggalkan untuk masuk surga. Rumah nampak ditinggalkan untuk perang melawan Belanda. Apa namanya itu? Nah, kok banyak Belanda? Gilo namanya. Orang yang mau berperang melawan Belanda demi yang tak nampak, meninggalkan yang nampak, maka itu namanya, kata Belanda kan? Kata Belanda itu gilo. Maka dibuatkanlah RSG, rumah sakit gilo. RSG, bos, RSG itu kini, kalau dulu namanya rumah sakit gilo di Pulau Sabang. Siapa yang mengusulkan membuat rumah sakit gilo itu? Namanya Snok Horgronye. Siapa namanya? Memang kalau banyak makan ikan salai payah menyebut. Namanya Snok Horgronye. Pura-pura masuk Islam, masuk ke Mekah, pura-pura masuk Islam, namanya berubah menjadi Abdul Ghafur. Oh, pakai Abdul pula. Kok Abdul Somad, kok Abdul Wahid, dia Abdul Ghafur. Masuk ke Mekah. Di Mekah dia menjumpai Imam Masjidil Haram yang kebetulan dari Nusantara, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Di Masjidil Haram dia berjumpa dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah itu dia pulang, dia mengadu domba Aceh. Kita dijajah Belanda bukan karena lemah, kita dijajah Belanda bukan karena bodoh, kita dijajah Belanda bukan karena tak punya kerajaan, kita dijajah Belanda karena mau diadu domba. Maka pelajaran yang pertama, jangan mau diadu, karena yang mau diadu itu. Maka kalau ada orang rokan hilir yang mau diadu domba, nanti Idul Adha awak semboleh sama-sama, karena dia bukan manusia tapi aku tak anunya. 17 Agustus 2024 mengingatkan kita lagi, Indonesia hebat. Di Pulau Sumatera kita urutkan dari yang paling atas Sumatera. Provinsi apa namanya? Aceh, kerajaan paling tua. Aku datang berziarah ke makam Sultan Aceh yang pertama, tertulis di batu nisan 1297, 1297, artinya 1297 meninggal Sultan Aceh yang pertama, namanya Malikul Saleh. 800 tahun yang lalu kita sudah punya kerajaan di Nusantara. Turun dari Aceh ke bawah, Kesultanan Langkat. Ada satu Sultan Langkat yang alim, orangnya suka berzikir, namanya Sultan Musa. Sultan apa namanya? Sultan Musa memberikan tanah untuk tempat berzikir, berkhalwat. Lalu kemudian Tuan Guru tua Syekh Abdul Wahab Rokan sampai ke tanah itu. Di pojoknya mata nampaknya pintu masuk Masjidil Haram. Nama pintu masuk itu Babus Salam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Kau nak kemana? Bersilam. Meninggal tahun 1926. Lalu kemudian turun dari Langkat ke bawah. Ada panglima perang dari Aceh, namanya Gocah Pahlawan. Dialah sultan yang pertama, namanya Kesultanan Melayu Islam Delhi.
namanya bocah pahlawan Deli Khan. Dari nama itulah diambil Kesultanan Melayu Deli Asahan. Libur sekolah, bawa anak-anak pergi ke Medan, ziarah ke Istana Maimun, sholat di Masjid Al-Masun untuk menunjukkan kebanggaan orang Islam punya Kesultanan Melayu. Allahu Akbar. Ini tidak libur sekolah anak dibawa ke mana? Ke mall. Libur anak dibawa ke mana? Kebun binatang. Untuk apa? Silaturahim jumpa tuh. Mau dibawa kemana anak-anak kita ini besti? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tadi waktu drama tadi kan bisa dimatikan ruang kolam. Ini kok bisa dimatikan oleh? Coba matikan. Tak dapat dong nih stop kotak. Nah itu kan handphone. Drone mana drone? Naikkan kate. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami maulaya sal abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sal daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udah matikan. Ini habis baterai lagi menelpon. Kau kenapa lambat balik? Tadi gue miss call tak ada handphone. Pergi kemana? Jihad. Itu bukan jihad, jahat. Mudah-mudahan suami ibu semuanya baik-baik. Yang belum sembahyang berkat doa 17 Agustus ini dibukakan Allah pintu hatinya. Yang udah awak doakan tak juga terbuka pintu hatinya, mudah-mudahan terbuka pintu liang lahatnya. Apa kalian aminkan? Siap kalian menggantikan apa tuh? Oh, siap uangnya. Mudah-mudahan semua keluarga awak sakinah mawaddah warahmah. Aceh penduduknya kini 5 juta. Turun ke bawah Sumatera Utara penduduknya 15 juta. Turun ke bawah Sumatera Utara Riau penduduknya 6,7 juta. Turun lagi ke bawah Sumatera Barat penduduknya 5 juta. Belanda penduduknya kini sekarang Belanda 17 juta. 17 juta itu banyak apa sedikit? Upil 17 juta. Tak perlu pakai bambu runcing, tak perlu pakai meriam, tak perlu pakai pistol. Kekoncing waktu sama-sama. Gue acara koncing bersama. Arahkan pipanya ke Belanda. Tenggolam Belanda. Apalagi yang air dari arah Rokan Hilir. Ada sambal belacannya, ada tempoyaknya, ada potainya, ada jengkolnya. Belum air itu datang, bau angin pangkat. Itu ikut apa pula? Dia membayangkan pipa ke Belanda. Indonesia bangsa yang besar. Kenapa kita bisa dijajah 350 tahun? Padahal kerajaan kita hebat-hebat, ulamanya hebat-hebat, ugang kobal, orang sakti, tobang di atas awan, pejalan di atas air. Kita diadu domba.
Sekarang adu domba di sosial media pun luar biasa. Aku heran, kenapa lah ibu-ibu yang di situ tuh tak memandang kemari? Rupanya kotak itu bukan kotak sembarang kotak. Sangka kotak hitam itu TV, gue. Itu TV. Ada gambar ke situ. Oh, patut lah nonton TV. Ini nampaknya panitia ini tak adil. Ibu-ibu itu dikasihnya TV. Yang di sini radio tak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bersatulah orang Indonesia dari Sabang sampai Papua. Padahal di Jawa kerajaan-kerajaan, ada namanya kerajaan Majapahit, tumbang Majapahit, kerajaan Demak, kerajaan Mataram, Kesultanan Cirebon. Di Kalimantan ada kerajaan Banjar, muftinya namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di Sulawesi ada Sultan Hasanuddin. Di wilayah timur Indonesia ada namanya Sultan Tidore, Sultan Ternate. Di Sumatera paling banyak kerajaan-kerajaan Melayu. Di Riau ini saja kerajaan Melayu, Siak Sri Indrapura, kerajaan Pelalawan, kerajaan Indragiri, kerajaan kesultanan yang ada di Rokan Hulu. Begitulah hebatnya, semuanya bersatu menyatakan bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa. Coba kalau Presiden Soekarno itu dulu fanatik kepada sukunya. Bayangkan kalau Presiden Soekarno dulu fanatik kepada sukunya. Saya Presiden Indonesia, orang Jawa, Soekarno, semuanya dari Aceh sampai Papua wajib bahasa Jawa. Apa tak mati awak belajar bahasa Jawa? Ini malam ini tak bisa aku pakai bahasa Melayu. Pripun kabarnya Bapak Ibu ape? Suki, waras. Muka-muka saya melu acara ini podo kabeh mlebu surga. Aku udah golak doa mudah-mudahan awak masuk surga. Kami golak sonang masuk surga nih Pak Ustaz. Amin. Siapa yang memproklamirkan Indonesia merdeka? Soekarno, Hatta. Coba kalau Bung Hatta, orang Bukit Tinggi, membawa bahasanya, saya sebagai Hatta memproklamirkan Indonesia, saya pakai bahasa saya. Akhirnya awak berganti-gantian. Tahun pertama bahasa Jawa, tahun kedua bahasa Minang. Ba'aka badan sana ambu kasadonyo rancak banyak tuh. Tapi Bung Karno dan Bung Hatta tidak fanatik terhadap sukunya. Mereka orang Jawa, mereka orang Minang. Tapi untuk menyatukan Indonesia, mereka pakai bahasa Melayu. Orang Rokan Hilir, Republik Indonesia bersatu karena bahasa, satu bahasa. Allahu Akbar. Orang yang tepuk tangan ini ragu, tepuk tidak, tepuk tidak. Tidak sobat, akhirnya sobat. Itulah akibat dia di domba Belanda. Orang Papua, saudara kita yang ada di Papua, kulitnya sama, rambutnya sama, wajahnya sama, tapi bahasanya beda. Saya tanya sama saudara kita di Papua, kalian satu pulau Papua ini, kalau bahasa bicara, paham atau tidak paham? Kami tidak ngerti Pak Ustaz. Bahasa kami di pulau Papua ini tidak bisa dipahami. Lalu bagaimana kalian bisa berkomunikasi? Kami berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu. Dan asal muasal Melayu adalah Riau bumi lancang kuning. Allahu Akbar. Barulah agak semangat orang itu pertama. Sesudah Belanda tadi mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Indonesia merdeka sudah berapa tahun? Hah? 79 tahun. 79 tahun kita sudah merdeka. Apakah kita sudah merdeka dari Belanda? Mana ada Belanda? Belanda yang matanya biru, rambutnya pirang, kulitnya putih.
otaknya penjajah sudah tak ada lagi. Tapi Belanda sekarang cenenge londo ireng. Belanda hitam, kulitnya hitam, matanya hitam, rambutnya hitam, otaknya hitam, hatinya hitam, otak-otak penjajah. Belanda yang dulu bisa kita kenal dari kulitnya, berteriak ulama, bunuh Belanda, tembak Belanda, jihad takbir, mati, pulang Belanda. Tinggal teror Belanda. Datang Jepang, berteriak lagi ulama, Jepang, bunuh Jepang, jihad melawan Jepang, takbir, mati Jepang. Balik ke Tokyo, tinggal serap Jepang. Lari untuk tunggang langkah, tinggal serap. Itu mau disebut serap. Mengamuk Jepang, itu kan buatan Jepang. Ustaz jangan lawan Jepang, handphone Ustaz Jepang, TV Ustaz Jepang, disawit atuknya mengamuk itu bang. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau mau menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia, anak-anak kita mesti diingatkan dengan sejarah. Rokan Hilir ingin supaya masyarakatnya paham sejarah, akhirnya dibuatkanlah drama tentang Syekh Usman Sahabuddin, darah putih dari Rokan Hilir. Mudah-mudahan anak cucu awak mengenal ulama, insyaallah, amin. Kalau anak cucu kita tidak dibuatkan drama, tidak diceramahkan tentang ulama, tidak dibuatkan film tentang ulama, tak dibuatkan sinetron tentang ulama, mereka lebih kenal artis drama Korea, Kabikachi Kabigam, Kota. Betul? Betul. Kalau anak cucu kita tidak dikenalkan dengan Syekh Usman Sahabuddin, kalau tidak dikenalkan dengan Syekh Abdul Wahab Rokan, kalau tidak dikenalkan dengan Raja Ali Haji, kalau tidak dikenalkan dengan para ulama, maka nanti mereka lebih mengenal artis-artis drama Korea dan Bollywood dari India. Mudah-mudahan dengan acara malam ini, wahai saudaraku, begini cara memperingati 17 Agustus. Buatlah acara drama. Jangan 17 Agustus habis baju daster ibu-ibu dibawa laki main bola. Ibu, ikut malam isuk lah besok tanggal 16 kan? Anak-anak ini kan biasa latihannya tanggal 16. Latihan 16 dilatih sama Bapak Babinsa. Siap, gerak. 17 Agustus tahun 45. Anak-anak tuh nyanyi 16 Agustus tahun 45. Kata Pak Babinsa, bukan 16, 17. 17 besok Pak. Awak latihan, kau kan orang boleh. Anak-anak ini jujur, tak bisa dibohong. Akhirnya kata Pak Babinsa, persoalan anak boleh diboleh ini. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Betul juga. Memang ikon boleh, isuknya baru 7 boleh kan? Kapan sebetulnya kita merdeka? Datanglah Sukarni menemui Soekarno. Kata Sukarni, Pak Presiden Soekarno, kita deklarasikan kemerdekaan kita tanggal 16 Agustus. Kata Presiden Soekarno, aku orang gelem. Saya tidak mau. Saya tidak setuju tanggal 16. Kenapa Presiden Soekarno tidak setuju kemerdekaan kita tanggal 16? Jangan kemana-mana, kita teruskan setelah yang satu. Begitu kalau awak di TV. Terus mana lah TV bau tumpang. Presiden Soekarno memilih tanggal 17. Kenapa tidak tanggal 16? Karena tanggal 17 jatuh pada hari Jumat. Presiden Soekarno ingin kemerdekaan Indonesia dideklarasikan, diumumkan
mengambil hari paling mulia, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari paling mulia adalah hari Jumat. Dan pada bulan yang paling mulia, bulan paling mulia, kita merdeka 17 Agustus, betul tak salah. Tapi 17 Agustus 1945 bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Bertemu dua Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, hari Jumat. Sayyidul Syuhur, induk dari segala bulan, bulan Ramadan. Presiden Soekarno meyakini pertolongan Allah turun pada hari Jumat, turun pada bulan Ramadan. Dan angka 17, subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Berapa semuanya? Kalau tuan ke Tanjung Katung, jangan lupa menangkap balam. Memang susah jamaah berhitung kalau belum makan malam. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Berapa semuanya? 17. Apa yang 17? 17 rakaat solat. Itulah yang menolong kemerdekaan Republik Indonesia. Maka di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibaca setiap hari Senin, apakah orang di Rokan Hilir masih ada upacara bendera hari Senin? Pembacaan preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Kita merdeka bukan karena meriam Belanda, kita merdeka bukan karena senjata, kita merdeka karena pertolongan Allah dan jasa para pahlawan. Ini mesti diingatkan kepada bangsa ini. Pak RT, Pak RW, 17 Agustus, 2 hari lagi, kumpulkan masyarakatmu, bacakan Yasin, bacakan Quran. Ini sekarang RT RW sedang berkumpul, iuran, konser dangdut. Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Lurah, jangan lagi kalian mengutip duit rakyat, duit masyarakat hanya untuk melakukan perbuatan dosa, maksiat. Tanah yang kau injak adalah darah para syuhada. Ustaz tak takut nanti RT RW ini menuntut Ustaz? Lebih baik ku sampaikan daripada nanti diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak Bupati, berani Ustaz Ibu Bupati? Tak ada orang. Bapak Gubernur, jangan kalian ambil duit rakyat untuk berbuat maksiat dengan alasan 17 Agustus, minum-minum khamar, berjudi, mabuk-mabuk, maksiat. Mestinya dengan 17 Agustus kita merayakan kebinekaan. Yang Muslim berjilbab, yang tak Islam tak apa-apa tak berjilbab. Lakum dinukum. Tentara berjilbab, polisi berjilbab, Satpol PP berjilbab. Kenapa Paskibraka tak boleh berjilbab? Lagi yang dimuliakan Allah SWT. Ini ceramah aku yang ketiga Iko. Pagi tadi di Tantau Bayi, habis itu di Sedinginan, Iko malam tadi sudah Iko lah habis, baterai lah habis. Malam ini saya mau dikasih Ustaz Yahya pula pakai baju Melayu, maksudnya yang lemah lembut lah macam Melayu. Marilah kita merayakan kemerdekaan. Mari kita bersyukur kepada Allah. Mari kita beramal soleh. Tiba-tiba yang ketiga malam ini berapi-api. Kenapa? Karena tadi kami dikasih makan sama siapa? Di rumah siapa tadi? Hah? Di rumah Bang Iwan Mu'alaf. Dikasihnya pula sambal belacan. Itulah jadi membaran sekarang.
Pahamlah awak kenapa dulu mereka tak takut mati waktu menyerang Belanda tuh. Rupanya di samping keyakinan mati syahid, kono bergelora sama belajar di Belanda mati. Kau kalau hendak melawan penjajahnya, wak mesti banyak-banyak makan sambal. Pengaruh makanan itu berpengaruh, Bapak Ibu. Makanan berpengaruh terhadap sifat. Makanya orang Jawa itu kan tidak mencoba dengan ceramah Ustadz Kiai yang dari Jawa, tidak mencoba Abdul Somad. Mereka luput menunjuk pun lain. Kalau awak kan di mana bagan siapa-siapa? Sana. Kalau Jawa udah gitu. Kenapa? Karena waktu makannya manis-manis. Kadang awak lupa, ini kolah apa gue? Tapi awak makanan pedas. Beraneka macam ragam suku bangsa. Ada Jawa, ada Sunda, ada Bugis, ada Banjar, ada Melayu, ada Batak, ada Minang. Diikat dengan satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Jangan ajarkan toleransi kepada orang Rokan Hilir. Jangan ajarkan bertetangga beda agama, beda suku, beda bahasa, beda agama dengan orang Rokan Hilir Bagan Siapi-api. Beratus tahun mereka bertetangga dengan saudara kita dari Tionghoa. Cincang, datang lu profesor-profesor dari Jakarta mau mengajarkan bagaimana bertoleransi. Untung orang Riau kecerdas, Pak. Eko, Bapak datang jauh-jauh mengajarkan toleransi atau membuat toleransi? Jangan ajarkan kami toleransi. Kami tak perlu diceramahi tentang toleransi. Kami tak perlu diceramahi tentang toleransi. Kami sudah bertetangga sejak atuk nenek moyang kami. Tidak ada orang tetangga, kawan, jiran, sahabat kami yang mati. Kalau orang Rokan Hilir ini tak bisa bertoleransi, kalau orang Islam ini radikal, tak mungkin saudara kita bisa hidup bersama di Bagan Siapi-api. Betul? Masalah ibadah dia, masalah rumah dia, masalah pakaian dia. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tapi masalah bertetangga, masalah berkawan. Saya punya kawan, waktu hari raya Imlek, hari raya Cina, dikasihnya saya kue bakul. Saya makan. Terus saya tanya dulu, siapa membuat kue bakul nih? Yang membuat kue bakul ini orang Jawa, kata dia. Orang Islam, pakai tepung beras, pakai kelapa, pakai gula merah. Aku makan, yummy. Acara nikah anaknya, datang kita. Kenapa? Karena dibuatkan satu kemah khusus, makanan orang Islam, catering orang Islam. Kita datang, ini catering dia, itu urusan dia. Jangan pula kita singgah ke situ. Karena ada kawan dia tak membaca, belok di situ. Awak lagi siko, makan awak siko. Itu tak di situ. Nah, itu awak datang, kenapa kau makan di situ tadi? Aku tidak ngambil dagingnya, buahnya di situ. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa. Kalau kita bisa bersama, maka insya Allah Indonesia, ada orang mengatakan Indonesia akan bubar. Eropa negaranya ketek koci-koci. Belanda, aku sekolah dulu di Maroko, benua Afrika, dari Mesir. Tanya Ustaz Yahya kalau tak percaya. Mesir, habis Mesir Libya, habis Libya Tunisia, habis Tunisia Aljazair, habis Aljazair Maroko. Benua Afrika tanah semua, tak ada pulau, daratan semua, tak ada air. 50 negara. Nah, loh, 50 negara satu daratan. Kita pulau. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau.
sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Masih apa lagi lagu itu? Kami dulu SD lagu itu, anak SD sekarang lain pula lagunya. Datang ketua kelas dari belakang. Wak rukiah semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Air, pulau, air, pulau, air, pulau. Tapi bisa bersatu. Siapa yang mempersatukan kita? Ayatnya dibacakan oleh qari'ah kita tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Yang menyatukan kita satu agama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biasa kalau aku katakan la ilaha illallah ada menjoget, ada jinnya. Iyo, aku pernah ngatakan la ilaha illallah. Aku tadi aku ikut itu sama ada. Kalau ada coba ikut. Biasa kalau sudah dibacakan la ilaha illallah itu hantunya keluar. Kalau udah aku bacakan la ilaha illallah tak keluar juga, biasa dibacakan air dalam botol. Tapi kalau ini jinnya bosa, tidak pakai botol, langsung pemadam kebakaran. Nanti kita bacakan air itu, habis itu kita semprot. Insya Allah 5 menit semprot gue kena. Kalau tak sehat mati. Ada betina di sini. Tadi udah dibagi betina sebelah sini semua. Ada betina. Rupanya orang salah jalan. Tak apa-apa, tak apa-apa. Karena betina-betina ini masih sudah awak, masih keluarga awak. Kok kenapa mau mancing sama dia? Udah macam moci aku, udah macam angka aku, udah macam. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Sesudah Belanda balik, sesudah Jepang balik, apakah selesai perjuangan Indonesia? Minyak yang paling berkualitas di Indonesia, minyak paling mahal di dunia adalah minyak dari bumi Lancang Kuning Riau, namanya minyak Minas. Tahu? Pipanya membelah Riau dari mulai Dumai, pipa sampai ke Duri, sampai ke Kandis, sampai ke Minas, sampai ke Cepron, sampai ke Kaltek, sampai sekarang berubah menjadi Pertamina. Dari mulai Rumbai sampai ke Duri, dibawa ke pelabuhan Dumai, masuk ke tanker, masuk ke kapal, dibawa ke Amerika dan ke Eropa. Kita ngantri panjang di pom bensin karena minyak payah. Ini aku cakapkan ini betul apa betul? Siapa yang memperjuangkan ini? Yang memperjuangkan ini adalah orang yang kita pilih menjadi anggota legislatif. Tak mempan jadi anggota legislatif, dipilih jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, supaya dia berjuang di Jakarta, mengambil duit minyak Riau kembali ke Riau. Takbir. Yang paling banyak duitnya disumbangkan ke Jakarta adalah Provinsi Riau. Minyak di atas, minyak di bawah. Di atas minyak sawit, di bawah minyak bumi, di atas minyak jelantah. Minyak jelantahnya macam-macam. Ada khusus perusahaan yang mengambil minyak jelantah untuk disaring, untuk dibersihkan lagi. Ini Riau ini luar biasa Bapak Ibu. Orang dari Sumatera Utara datang ke Riau, orang dari Sumatera Barat datang ke Riau, orang dari Jambi datang ke Riau. Di mana ada gula, di situ ada anak sakai meniti pipa. Anak sakai tak beralas kaki, tak pakai baju bercawat, meniti di atas pipa. Di bawahnya emas, di atasnya minyak, di titinya minyak. Kalau meletup pipa itu, dialah yang dulu mati. Jalan kita, alhamdulillah,
Dulu aku kalau dari Pekanbaru ke Bagan Syafiati tak bisa tidur. Sekarang alhamdulillah tidur karena habis makan antimu. Jalan alhamdulillah sudah bagus. Mudah-mudahan lebih bagus lagi di masa akan datang. Kalau minyak Riau itu duitnya untuk Riau, kalau minyak bumi Riau ini duitnya untuk Riau, tak ada lagi lubang-lubang jalan di Riau. Itu berkeramik semuanya jalan, terpleset semua maci-maci. Masya Allah, tabarakallah. Indonesia kita jaga, kita pelihara, maka insya Allah tetap menjadi baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Tidak lama lagi kita pesta demokrasi. Jangan mau diadu domba. Diadu domba hanya karena serangan fajar 50.000. Orang Bagan Syafiati kasih 50.000, dapat kacang pukul cuma untuk tai gigi. Tak mau dia. Orang Bagan Syafiati Rokan Hilir dikasih 50.000, campakannya 500.000, terlalu kecil untuk mengadu domba. 5 juta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih nomor Ustaz Al-Somad? Betul. Ini Pak Ustaz, aku dapat keluh pagi kok. Berapa? 50 juta. Apa hukumnya Pak Ustaz? Haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz? Aduh, aku sembahyang istikharah. Sekali haram tetap. Raso-rasonya selama aku ceramah di Rokan Hilir, malam nilai yang paling sempurna. Dari mulai celananya, kain songketnya, bajunya, berantai-rantai pula. Ini tadi waktu orang ramai tadi kupongan, takut aku jatuh. Aku maturnya, kupongan ini takut aku adu menaik-naik kepala. Ada pula satu tangannya, ada pula lagi tanjaknya dia teh. Pasang kata, agak mereng tuh dia. Tanjaknya mereng, isinya lu. Lebih baik topinya mereng isinya lu daripada pecinya lu isinya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dalam rangka merayakan atau kau juga sangko itu yang keluar kusikir tadi. Kenapa sama pula baju? Kusangko jin korin. Kupon Ustaz Yahya. Dalam rangka merayakan 17 Agustus 2024, lomba sholawat. Jujur? Mau? Dalam rangka 17 Agustus, lomba barzanji. Setuju? Mau? Juara 1 berangkat umroh. Ongkos tanggung masing-masing. Aku bukan orang kaya, bukan banyak duitku. Pejabat-pejabat yang di ujung jarinya ada tanda tangan kekuasaan, APBD, APBN, dipakainya. Imam-imam berangkat umroh bersama Ustadz Somad, bersama Ustadz Yahya. Bisa atau tak bisa? Guru mengaji dikasih insentif. Bisa atau tak bisa? Pondok pesantren ditolong. Bisa atau tak bisa? Alumni pesantren dikirim ke Mesir. Bisa atau tak bisa? Jadi Ustadz dulu waktu ke Mesir dibiayai. Iya, ayah aku. Oma aku ngasih biaya. Datanglah saya menulis proposal ke Badan Amil Zakat Nasional, kantor di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru.
Saya bertanda tangan di bawah ini nama Abdul Somad akan berangkat ke Mesir. Tolong bantuan ongkos saya. Sekarang krisis moneter 1998, $1 sekarang harganya 20.000. Tolonglah Pak, aku nak bangkit ke Mesir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Abdul Somad datang ke An-Nur, kata Basnas, kami mau ngasih bantuan. Datanglah mak aku ke Basnas. Mak, aku boleh ke Basnas. Balik rumah saya. Berapa dikasih Basnas tadi? 20 juta, 20.000. Bisa duit itu disimpan jadi jimat. Begitulah Abdul Somad dulu. Kirim proposal ke bupati, kirim proposal ke gubernur. Haram lah. Aku jadi uang juga. Walaupun tak dibiayai bupati, tak dibiayai wali kota, tak dibiayai gubernur, aku jadi uang juga. Bukan berarti dia. Jangan terlalu masih panjang, jangan terlalu. Hai pejabat-pejabat, hai bupati-bupati, hai wali kota, hai gubernur, walaupun kalian tidak tolong, anak ini tetap akan jadi juga karena Allah menolong. Kalau kalian menolong pesantren, kalau kalian menolong anak sekolah agama, kalian menolong diri kalian sendiri. Betul? Coba kalau bupati-bupati dulu tuh membangkitkan aku ke Mesir. Coba kalau gubernur-gubernur tuh dulu mengasih aku beasiswa. Kemana-mana aku ceramah, mengalir pahala ke makam mereka. Sekarang di mana mereka? Mati. Benda tema taya bawati. Mampus. Coba kalau dikirimnya aku dulu beasiswa. Coba kalau dikasihnya aku dulu bangkit ke Mekah. Coba kalau dibangkitkannya aku dulu ke Al-Azhar. Berapalah duit? Bukan duit dia. Bukan duit dari kantong dia. Duit itu dari negara. Pakaikan tanda tanganmu selagi bisa dipakai. Betul? Ini kok makin malam makin aneh gua. Setelah mau ku ngomong, kenapa semangat malammu? Rupanya di baju baru. Malam ini malam Jumat. Besok akan pergi berburu. Kenapa Ustaz Somad semangat? Rupanya di baju baru. Apa perasaan Ustaz Somad pakai baju Melayu yang baru nih? Satu kata, iya, panas. Allah Maha sayang sama wa. Tadi kepanasan, diturunkannya hujan. Malam ini kita pun sejuk, senang, adem, ayam, tentram. Alhamdulillah. Ustaz Somad suci, aku banyak dosa. Yang suci Allah, subhanallah. Ustaz Somad dipuji-puji, profesor, datuk. Yang terpuji Allah, aku penuh dengan dosa dan hina. Alhamdulillah. Ustaz Somad besar, yang besar Allah. Allahu Akbar. Ustaz Somad, kami datang malam ini karena Ustaz Somad, karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Jangan dek dipuji uang, disanjung, awak tinggi membumbung. Jangan karena dihina, dicaci, lalu kita mau mati. Kita serahkan pada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam rangka menolong saudara di Palestina, Ustaz Somad tablik akbar di Masjid Raya An-Nur, terkumpul duit 10 miliar. 10 miliar itu banyak apa tak banyak? Kalau dibolikan ke cincau, bonang sambil minum, kamu pula minum cincau. 10 miliar, tapi itu udah hampir setahun yang lalu. Malam ini, momen 17 Agustus, kita sedang ramai. Kita pun akan mengumpulkan duit, tapi lembaganya mesti resmi. Saya tak mau mengirim abal-abal. Saya hanya percaya kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir. Terpercaya, amanah, walaupun aku dulu cuma dapat 2 triliun. Tapi itu kan dulu. Sekarang orangnya sudah baik. Pak Ketua Basnas awak nanti dikirimkan melalui Badan Amil Zakat Nasional. Mau Bapak Ibu menolong saudara di Palestina?
mana kotak-kotak kreseknya? Tuh adik-adik dari pramuka sudah siap. Bagus tuh, bagus. Di atas ini banyak ikan-ikan paus, ikan-ikan hiu. Kalau di bawah ini tuko-tuko. Jangan macam-macam Pak Ustaz. Ini di bawah ini banyak ikan-ikan luar biasa. Mana kotak? Jangan semua di atas deh. Pramuka turun ke bawah ke ibu-ibu. Ibu-ibu yang tak lupa membawa dompet. Kami menerima cincin, golang, rantai. Untuk aku golang mau soleh. Cabut masuk. Ibu punya golang, ibu punya rantai, ibu punya golang kaki, ibu punya omeh. Meninggal ibu, yang laki dipakai bini baru. Betul bu? Betul. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tengoklah kameramen awak, benderanya bendera Palestina. Takbir. Ini sosok di Gaza sekarang. Ku tengok ke muka tak ada bendera Indonesia, yang ada bendera Palestina. Memandang ke belakang, barulah sadar, ku punya awak di bagian siapa. Bapak Ibu yang semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cintanya orang Bagan Siapi-api, orang Rokan Hilir, orang Bumi Lancang Kuning, orang Riau, orang Indonesia kepada Palestina. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Ini Masjid Aqsa. Ini bukan masalah agama, ini bukan masalah agama, ini masalah nasional, ini masalah negara. Kalau ada orang yang bercakap begini, jangan dilawan. Ini bukan masalah negara, ini bukan masalah agama, ini masalah perjuangan. Jangan dilawan berkelahi. Abi suawawa, abi energi awak. Jadi kalau ada orang mengatakan masalah Palestina ini bukan masalah agama, gimana Pak Ustaz? Bagan Siapi-api dok ke laut kan? Bawa dia ke laut. Bawa ke laut, ada dok ke buaya, akasnya. Setuju? Setuju. Jangan lawan. Karena dia antek-antek Israel. Kita menganggap melihat Palestina adalah masalah agama, masalah keyakinan. Kenapa Israel mengambil Palestina? Karena mereka meyakini bahwa mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa. Sekelilingnya sudah digali terowongan-terowongan. Mereka mau menghancurkan Masjidil Aqsa. Mereka membangun Temple of King Solomon. Mereka ingin menghancurkan anak-anak Palestina. Semakin banyak darah bayi yang berserak, maka akan turun Mesias, juru selamat dari atas langit. Mereka akan membawa agama. Masalah Palestina bukan masalah negara. Masalah Palestina masalah agama. Andai kau tidak Islam, andai kau bukan Muslim, memandang Palestina tidak mesti menjadi orang Islam, cukup menjadi manusia. Karena masalah Palestina masalah kemanusiaan. Ini bulan berapa? Agustus, September, Oktober, November, Desember, musim dingin. Anak Palestina perlu selimut. Sumur bornya sudah diisi semen oleh Israel. Kita diminta menolong. Kenapa Allah tidak menurunkan Tayran Ababil dulu ketika orang dari Abraha Yaman membawa pasukan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Kenapa Allah tidak menurunkan tentara bergajah? Karena ketika itu tidak ada orang Islam yang menolong Ka'bah. Allah kirimkan tentara bergajah. Sekarang umat Islam 2 miliar sedunia. Indonesia lebih 280 juta. Belum lagi Jazirah Arab. Kita akan diminta tanggung jawab. Orang Rokan Hilir siap berjuang ke Palestina? Orang Bagan Siapi-api siap berangkat ke Palestina? Jangan.
Jangan bagi ke Palestina. Saya tak mau besok semua mendaftar ke Palestina. 2 hari setelah itu semuanya bergelimpangan di Palestina. Pejuang dari Bagan Syafiapi bergelimpangan di Palestina karena tak sarapan 2 hari, tak ada sambal belacan. Kita tidak bisa berangkat karena belum ada komando jihad, tapi kita bisa menolong Palestina dengan apa yang kita miliki sekarang. 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 akan dibelikan ke makanan, roti gandum, tepung gandum yang menurut kita biasa-biasa saja, tapi bagi saudara kita di Palestina amat sangat berharga. Mereka mencium tepung gandum yang dijatuhkan dari pesawat terhempas ke tanah, mereka cium, saking lamanya tak mencium tepung gandum. Mudah-mudahan apa yang kita kirimkan menolong saudara kita, turunlah rahmat Allah untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. Simpan duit, simpan duit, simpan duit, mati. Beli cincin, beli gelang, beli rantai, mati. Buat rumah, mati. Beli mobil, mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, yang kuat-kuatan. Polisi, astagfirullah. Tentara, ustaz, aku bilang kita semua akan mati. Yang kita bawa bekal hanyalah amal soleh, sholat berjamaah, puasa Senin Kamis, baca Quran malam Jumat, suratul Kahfi, baca surat Yasin, ajarkan anak mengaji, marhaban dan berzanji, berzikir, baca Quran, bersilaturahim, sampai akhirnya malaikat maut datang mencabut nyawa dan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal. Untuk apa diperingati 17 Agustus? Mengingat mereka yang berjuang. Pangeran Diponegoro mati syahid, Sultan Hasanuddin mati syahid, Cut Nyak mati syahid. Anak muda sekarang mati konyol. Punya duit pakai narkoba, mabuk, sakau. Tak ada duit beli kecubung, mabuk, mati. Niat mau mabuk, tak ada duit buat kopi, campur spiritus, minum, niat mabuk, mati. Mau jadi apa bangsa ini? Bapak-bapak dari kepolisian, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek punya pistol, punya rencana, punya seragam, pakai untuk menangkap pecandu narkoba, bandar narkoba, hukum mati. Setuju? Selagi jabatan masih ada, selagi seragam masih ada, selagi pistol masih besi, pakai. Jangan nanti setelah baju seragam ditarik negara, pistol sudah tak ada, barulah datang ke pengajian bertanya, Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Pistol bosi masih ada Pak, pistol air ada Pak. Itu pun kadang hidup kadang mati. Aku sengaja mengambil pistol air menghadap ke sini. Kalau menghadap ke sini takut lagi bola. Apa yang mau kita banggakan? Jadi rupanya aku malam kau semangat luar biasa, karena yang hadir ini adalah orang-orang yang masih aktif punya jabatan. Kita doakan pejabat-pejabat ini, mudah-mudahan mereka istiqomah insyaallah sebelum pensiun. Kamilah pensiun Pak Ustadz sampai hati Pak Ustadz. Yang pensiun tolong jangan tersinggung, karena Abdul Somad di ceramah bukan menyindir, bukan menyinggung orang. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung mendengar ceramah aku, balik meninggal. Panjang umur, sehat badan. Bulan Oktober ada namanya Umroh Akbar bersama Ustadz Somad. Kita jumpa di kebun kurma di Madinah insyaallah. Kita jumpa di Hotel Zamzam Tower di Makkah insyaallah. Daftar segera sebelum penutupan daftar nomor berikut ini ke Ustadz Yahya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak
Sembayang boleh Pak Ustaz, yo. Puasa Senin Kamis jelas Pak Ustaz, yo. Menolong Palestina Pak Ustaz sudah. Memperingati 17 Agustus dengan hal bermanfaat, dengan drama, mengenang ulama, membaca Al-Fatihah, tabligh akbar, sudah Pak Ustaz, sudah. Nanti masalah pilkada nih Pak Ustaz, pilkada sama pilkabe mirip. Jadi jangan sampai kita tidak berkontribusi. Pilihan beda, yang penting kita sama-sama datang, jangan berkelahi. Masa Pak Ustadz kami tak tahu siapa yang mau kami pilih, kami ikut Pak Ustadz Somad. Luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Kasih tahulah bocoran-bocoran sikitnya Pak Ustadz Somad. Kalau tuan sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau gak ada kawan Ustadz Somad, jangan pilih yang lain. Paham? Jelas? Ngerti? Understand? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, penuh plastik kresek. Masya Allah, tabarakallah. Aku tengok banyak abu-abu di sini. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Pas jam 10. Tadi aku togak jam 10 kurang 5 boleh. Inilah jam 10 pas. Berarti ini sudah keluar dari kode etik. Biasa aku togak kan 60 menit. Ini dek baju baru, 60 menit, lebih 15 menit. Walaupun tak aku tengok jam, aku tahu dari kesemutan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pertemuan kita malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Langkah-langkah kaki kita datang ke sini, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua menaikkan derajat. Selama duduk-duduk tadi Allah mengirimkan malaikat mengampunkan dosa kita semua. Mudah-mudahan keluarga awak sakinah mawaddah warahmah, anak cucu awak soleh dan solihah, dilopekkan oleh Allah Ta'ala dari segala hutang piutang. Banyak juga. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Untuk niat kami yang baik-baik, di akhir majlis kami mau berdoa, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kami bertawassul kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Balik kami dari acara ini, hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari utang-piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia memperjuangkan negara kami, orang-orang tua kami, ulama-ulama kami, masukkan mereka dalam surga Jannatul Firdaus. Ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum dapat jodoh, jumpakan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Wala raghiban illa anjabatah. Berikan keturunan anak soleh, solehah, penghafal Quran ya Allah. Allah mawaffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, bupati, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, anggota DPRD, Basnas, MUI. Jadikan hati mereka takut kepadamu sehingga terhindar dari korupsi, makan haram ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal kami malam ini ya Allah. Saudara kami yang tak tampil dia naik ke atas pentas, saudara kami yang bersusah payah di lapangan,
Selamatkan mereka dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Rokan Hilir, jadikan Bagan Syafi'i, jadikan Riau, jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'na al-wala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai saat malaikat maut mencabut nyawa kami. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Jaga kebersihan, botol-botol, sampah-sampah, tisu-tisu masukkan ke kresek, buang ke tempat sampah. Tunjukkan Islam agama yang bersih. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.